Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mari yang pertama dan utama tidak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan segenap lisan kita, kesadaran hati kita, pikiran kita, bahwasanya dengan nikmat Allah, terutama nikmat iman dan Islam, kita telah ditunjukkan bahwa kunci kebahagiaan di dunia ini adalah dengan mengenal Allah dan mengamalkan dinul Islam. Dan kita juga memahami bahwa balasan yang dijanjikan, balasan yang terbaik yang akan kita dapatkan kelak di akhirat adalah ketika kita beriman dan istiqomah di jalan ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwatuna, junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, di surat yang petikannya saya baca di awal tadi, surat Al-Maidah ayat 3, sengaja saya baca karena kebetulan saat ini kita berada di bulan yang mulia dan di hari yang mulia pula. Ini hari Jumat di bulan Zulhijjah. Masya Allah, ini luar biasa. Kenapa? Karena menurut para mufassir, 10 awal bulan Zulhijjah ini kemuliaannya luar biasa sekali. Kalau kita misalnya akrab dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan keutamaannya, salah satunya ada malam Lailatul Qadar, maka 10 awal bulan Zulhijjah ini juga luar biasa keutamaannya. Salah satunya ada Yaumun Nahar, yaitu hari kurban. Nah, saya tidak akan membahas tentang fikih bulan Zulhijjah, tapi saya akan membaca tadi surat Al-Maidah ayat 3 tadi tentang bagaimana kesempurnaan dinul Islam. Bahwa di surat yang terakhir turun, surat Al-Maidah ayat 3 tadi, ditunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan aku telah ridho Islam menjadi agamamu. Jadi inilah agama yang sempurna, agama yang diridhoi Allah. Persoalannya yang menjadi masalah mungkin bagi kita, bagaimana diri kita ini selaku umat Islam, selaku penganut agama Islam, meyakini hal ini dan menerapkan di dalam kehidupan kita. Islam agama yang mulia, Islam agama yang sempurna dan diridhoi Allah. Bagaimana dengan diri kita? Kita yang mengaku muslim, bagaimana kita meyakini hal ini dan menerapkan hal ini? Sudahkah kita berislam membuat diri kita bahagia? Sudahkah dengan berislam membuat kita mulia di dunia ini? Ini yang harus menjadi introspeksi, bahan muhasabah bagi kita semua, termasuk saya. Jangan sampai
keislaman kita selama ini hanya gara-gara ya memang Islam turunan gitu. Karena orang tua kita Islam, keluarga kita Islam, ya wis kita Islamnya ya wis melu gitu. Nah, tentu tidak seperti itu. Orang yang memahami dinul Islam dengan ilmu, maka dia akan benar-benar memahami, menghayati dan mengamalkan, sehingga kenikmatan, kebahagiaan dengan berislam itu benar-benar dirasakan. Di samping itu dia yakin, bukan hanya yakin, hakul yakin, nanti di akhirat kelak kita akan dijanjikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Ini harus menjadi sebuah keyakinan kita. Jadi Islamnya ora kur, Islam apa? Elu-elu, kur melu-melu, apalagi Islam KTP, naudzubillah. Nah, inilah yang akan menjadikan salah satu bahan kajian saya. Kali ini saya akan membahas tentang masalah tawazun. Tawazunnya apa? Tawazun itu artinya keseimbangan, seimbang. Ini penting sekali untuk kita pahami, hadirin rahimakumullah. Karena kita semua tengah berjalan menuju Allah. Ini adalah sebuah perjalanan yang berat dan panjang. Ini adalah sebuah perjalanan yang berat dan panjang. Bagaimana agar kita selalu bisa istiqomah di jalan ini? Nah, untuk agar kita bisa istiqomah, salah satunya kita harus memiliki sifat tawazun. Tawazun itu seimbang. Jangan sampai kita nanti terjebak menjadi orang yang ekstrim, orang yang hulu, orang yang berlebihan, sehingga kita akan capek sendiri. Nah, kita mulai pembahasan. Jadi tawazun itu kalau dari sisi bahasa artinya timbangan, sama dengan mizan, jadi kurang lebih keseimbangan. Tawazun itu adalah sikap menyeimbangkan segala aspek dalam kehidupan kita. Sikap ini seharusnya ada di dalam diri setiap muslim, supaya dirinya kuat, supaya dirinya tabah dalam perjalanan menuju Allah. Ibarat sebuah benda, kalau dia tidak seimbang, mesti apa? Jumpling, ya. Jumpling ke kanan atau ke kiri, atau kalau bahasanya orang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, seorang muslim yang baik, dia tidak akan bersikap seperti itu. Dia akan seimbang hidupnya. Misalnya, ketika dia mencari penghidupan di dunia ini, ia harus menyeimbangkan. Bagaimana misi dia di dunia, harus dia sadari bahwa hidupnya ini bukan hanya golek dunyo, bukan hanya mencari dunia, tetapi sejatinya misi utamanya adalah justru untuk akhirat. Demikian pula sebaliknya, kalau kita memahami misi kita adalah untuk akhirat, sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Terus kita memahami, oh iya ya, urip iku kanggo ibadah. Berarti full 24 jam aku tak ibadah. Bengi salat, awan poso, merasa nyambut gawe. Awang cicak wae, cicak aja enggak bekerja juga dapat rezeki. Nah, itu sama dengan ekstrimnya. Kalau yang satu ahlu dunia, dia hanya mengejar dunia dan melupakan akhirat. Sementara yang satu seakan-akan mengejar akhirat tapi melupakan dunia. Ini yang disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan
duniawi. Nah, ini penting untuk kita pahami. Mungkin ada yang mengartikan letterlek sesuai dengan ayatnya. Mungkin maknanya bahwa kita itu harus menyeimbangkan dunia akhirat, seakan-akan 50-50, 50%, 50%. Nah, kalau orang baca terjemahnya hanya plek sesuai terjemahnya kan gitu. Nah, katanya harus seimbang. Seimbang itu 50%, 50%. Jadi dunyone 50%, akhiratnya 50%. Seakan-akan seperti itu. Nah, padahal kalau dipahami oleh para pakar tafsir, nah, jadi kalau mengkaji Al-Quran itu nggak cukup hanya membaca terjemahnya saja. Kita harus paham bagaimana para mufasir yang muktabar, para mufasir yang terjamin keilmuannya menafsirkan hal itu. Misalnya kita membaca tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir, semoga Allah merahmati beliau, menyebutkan di dalam kitab tafsirnya tentang surat Al-Qasas ayat 77 tadi. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya, gunakanlah yang telah Allah anugerahkan untukmu dari harta dan nikmat yang besar untuk taat pada Rabbmu dan membuat dirimu semakin dekat pada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Insya Allah. Jadi dibalik seakan-akan semua yang Allah berikan nikmat dunia tadi digunakan apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah. Dengan ini semua engkau dapat menggapai pahala di kehidupan akhirat. Janganlah engkau melupakan nasibmu dari kehidupan dunia, yaitu dari yang Allah bolehkan berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, menikah. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, Rabbmu masih memiliki hak darimu. Jadi Tuhan kita, Allah, memiliki hak dari diri kita, namun dirimu juga memiliki hak, keluargamu juga memiliki hak, istrimu pun memiliki hak. Maka tunaikanlah hak-hak setiap yang memiliki hak. Ini penting ya untuk dipahami. Jadi bagaimana uraian Ibnu Katsir tentang surat ini. Jadi beliau mengawali dengan nikmat-nikmat dunia. Jadi nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita, entah berupa harta, entah berupa mungkin penghasilan, pendapatan, atau harta kekayaan yang lain, itu kita gunakan nikmat-nikmat itu tadi semua untuk dalam rangka taat kepada Allah. Jadi artinya dibalik, ya aku saiki ibadah, ini ngojo lali donya. Artinya donyane carry terus bar kuwi dienggo apa terserah. Nah, ini kan 50% akhirat, 50% dunia. Seperti itu mungkin kalau gambaran hanya membaca terjemahnya. Tapi kalau Ibnu Katsir tidak. Ibnu Katsir menjelaskan apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan itu nilai ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita juga harus ingat bahwa masing-masing itu memiliki hak. Jadi jangan sampai atas alasan dengan alasan kesibukan beribadah keluarga kita terbengkalai, anak kita gak keurus, istri kita gak karu-karuan. Dengan alasan ibadah jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, asbabul nuzul ayat di atas surat Al-Qasas ayat 77 tadi ini terkait dengan kisah Qarun. Sudah kenal Qarun semua kan? Kenalan di mana Mas? Sudah kenal kisah Qarun ya? Qarun si kaya yang angkuh. Jadi Qarun itu sangat sombong karena hartanya yang berlimpah. Sampai sekarang kalau di tanah ditemukan harta disebut ini hartanya Qarun ya. Nah, sampai seperti itu. Nah. Sehingga kala itu kaumnya menasihati, akan tetapi dia tidak menghiraukan. Dia durhaka lalu berlaku aniaya melampaui batas. Nah, ini kisahnya asbabun nuzul, kisahnya Qarun. Jadi perubahan status sosial orang yang hartanya meningkat, kekayaannya berlimpah, seringkali membuat manusia lupa dan durhaka kepada Allah.
Jadi sekali lagi ayat ini mengisyaratkan bahwa kekayaan apapun yang kita miliki, jangan sampai berdalih, loh aku urung sugih kok kekayaan. Masya Allah, kita itu diberikan harta. Wong kita lahir itu nggak bawa harta. Ada yang lahir ceprot terus bawa hartanya, tidak ada tuh. Nah, sekarang kita sudah punya beragam kenikmatan, beragam harta, itu harta pemberian Allah gitu. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa kekayaan apapun yang kita miliki ini harusnya kita jadikan sebagai wasilah atau sebagai sarana alat kebahagiaan di kampung akhirat. Jadi apapun yang kita miliki, entah saat ini gung duwe mobil, duwene motor, rong duwe motor, duwene sepeda ontel, rong duwe sepeda ontel, duwene sikil iso mlaku. Itu semua kenikmatan dari Allah. Jadikan itu wasilah, jalan menuju ketaatan kepada Allah. Jadi perlu diketahui kata fi wabtagi ini mengandung arti carilah apa saja yang diberikan Allah kepada kamu berupa harta, qalb, hati, perasaan, akal, pikiran, anak, dan seluruh yang kita miliki untuk mencari kebahagiaan di kampung akhirat dan ridho Allah. Jadi itu sekali lagi saya tekankan, ketika kita berpikir kekayaan, kebahagiaan, kenikmatan yang diberikan Allah, jangan kita berdalih, aku rong sugih, aku ingin duwe apa. Masya Allah, kesehatan yang kita miliki, waktu luang yang kita miliki, itu semua karunia Allah gitu loh. Jadi ini semua harus kita berikan, orientasikan, tujukan kepada Allah semuanya. Yakni hendaknya kita meletakkan apa saja yang akan terjadi di masa depan di hadapan mata kita, yakni masalah-masalah yang terkait dengan akhirat. Jadi kita letakkan seakan-akan akhirat di pelupuk mata kita. Jadi orang itu kalau ingatannya bahwa besok aku akan mati, bahwa kita itu semua akan mati, kita akan tentu akan ingat akhirat. Saya itu beberapa waktu yang lalu itu membaca sebuah status. Jenenge status itu bukan hadis, bukan Al-Quran, ayat Al-Quran, sebuah nasihat, sebuah qaul. Masya Allah, luar biasa kalau kita renungi. Jadi tanpa disadari, nah mungkin kalau yang sudah sepuh-sepuh atau seusia saya itu, mungkin diantara teman-temannya sudah banyak yang berpulang. Satu persatu teman kita sedo di kapundut gitu. Jadi satu persatu sudah meninggal. Nah, tanpa disadari, ya Allah, koncoku kae kok saiki wis kapundhut, koncoku kae kok wis meninggal. Tanpa kita sadari, lama kelamaan kita semua akan dipanggil oleh Allah. Dan begitu orang meninggal, ya mungkin 1-2 hari masih diingat, masih ditangisi, masih dikenang, tetapi selanjutnya akan dilupakan oleh yang lain. Hatta dengan yang terdekat, istrinya sekalipun, anak-anaknya mungkin, karena hidup akan terus berjalan. Nah, dengan mengingat hal itu, kita akhirnya menyadari, ya Allah, teman sejati yang akan menolong saya tiada lain dan tiada bukan siapa, hanyalah amal ikhlas kita kepada Allah. Artinya yang dapat kita jadikan teman, yang dapat kita jadikan pertolongan ketika semuanya sudah berlalu hanyalah Allah. Maka tidak ada alasan, tidak ada harapan bahwa kita itu nanti akan berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu cepat ataupun lambat mesti akan dilalek nih gitu. Jangankan nek wis mati, wong sing ning donya kadang wis dadi rodok sugih wis lali koncone gitu. Jadi itu yang terjadi. Maka sekali lagi, bagaimana kita mengingat satu-satunya tumpuan, satu-satunya harapan yang menjadi tujuan kita hanyalah ridha Allah, keridhaan Allah. Kemudian ada satu hadis yang juga patut menjadi perhatian kita untuk menata kehidupan kita supaya menjadi kehidupan yang seimbang tadi, tidak goyang ke kanan, tidak goyang ke kiri.
Itu hadis dari Abul Abbas An Abil Abbas qala sami'tu Abdullah ibnu Amri radhiyallahu anhuma qala li nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alam akhbar annaka taqumal laila wa tasumun nahar qultu inni af'alu dzalika qala fa innaka idza fa'alta dzalika hajjamat ainuka wa nafi'at nafsuka wa inna li nafsika haqqan wa ahlika haqqan fasum wa amtir wa kun wanam wakum wanam. Saya baca terjemahnya. Dari Abul Abbas berkata, aku mendengar Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berkata kepadaku, benarkah kabar bahwa kamu selalu mendirikan sholat di malam hari dan saum pada siang hari? Ini Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Amr. Kemudian Abdullah bin Amr menjawab, benar. Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguh jika kamu lakukan terus-menerus, maka nanti matamu letih dan jiwamu lemah. Sungguh untuk dirimu ada haknya, juga keluargamu punya hak. Maka saumlah dan juga berbukalah, bangun untuk sholat malam dan juga tidurlah. Ini Masya Allah, ini dari hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi ada seorang sahabat, Rasulullah SAW ini mendengar sahabat ini sangat rajin beribadah, sehingga dia kerjaannya apa? Malam sholat, siang saum, terus menerus. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada ini, jika benar seperti itu, nanti itu kamu akan lelah sendiri. Jadi kalau sepanjang malam kita sholat terus menerus, kayaknya kalau di dalam pandangan manusia, wah ini luar biasa ini. Ahlul jannah tenang ini, bengi sholat terus. Maka Rasulullah justru tidak membenarkan sikap seperti itu. Dia mengatakan dirimu itu punya hak. Begitu juga kalau siang poso terus. Kita poso apa di selain bulan Ramadan ya. Untuk Senin Kemis saja, Senin Kemis rekosone. Hasilnya sungguh begitu berat lagi tiap hari puasa. Ini Rasulullah mengatakan, kamu malam juga harus tidur karena dirimu itu punya hak. Keluargamu juga punya hak. Nah, dalam hadis di atas Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abdullah bin Amr bin As untuk tidak memberatkan diri di dalam beribadah kepada Allah. Padahal beliau adalah sahabat yang sangat kuat ibadahnya karena begitu cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Rasulullah menegur, yo ngono ya ngono tapi aja ngono banget gitu. Sehingga melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena dia hampir setiap malam beribadah semalam suntuk. Masya Allah, beribadah semalam suntuk. Kalau kita tidur semalam suntuk gitu. Ini semalam suntuk beribadah. Dia juga sangat gemar membaca Quran. Dalam riwayat lain misalnya disebutkan di sini, Rasulullah menyuruhnya untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan. Tetapi Abdullah bin Amr ini mengatakan, saya mampu lebih dari itu ya Rasul. Kemudian Rasulullah menyuruhnya mengkhatamkan dalam 20 hari. Dia pun masih mengatakan kalau mampu lebih dari itu, maka Rasulullah menyuruhnya mengkhatamkan dalam 10 hari. Sehingga, tapi dia masih mengatakan mampu, sehingga Rasulullah menyuruhnya untuk mengkhatamkan dalam waktu sepekan. Ini orang yang luar biasa, Abdullah bin Amr ini. Tetapi dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi,
tidak boleh, tidak diperkenankan kita memberat-beratkan diri dalam sebuah amal. Makanya dalam hadis yang lain yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, Rasulullah SAW mengatakan, khairul a'mali atwamuha wa in qala. Sebaik-baik amalan adalah apa? Yang dawam, atwam. Yang dawam itu konsisten dilakukan, wa in qala, meskipun sedikit. Jadi misalnya nanti malam antum bangun di sepertiga malam, kemudian sholat 2 rakaat, tetapi rutin dilakukan setiap hari, itu tentu jauh lebih baik daripada antum sholat 11 rakaat tapi sebulan sekali. Nah, ini bukan berarti sing sholat 11 rakaat jelek, tapi lakoni nanti sebulan pisan. Nah, ini lebih bagus tadi. Begitu juga misalnya antum saking semangatnya, wah kita harusnya one day one juz, sehari 1 juz, tapi sebulan sekali pas gajian. Ya, itu baik 1 juz sehari, tapi hanya sebulan sekali. Tentu lebih baik 2 lembar sehari, hanya 2 lembar sehari, tapi konsisten. Ini tentu lebih baik. Jadi beribadah kepada Allah karena mengharapkan cinta dan ridhonya, ini tentu merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Tetapi demikian, jangan sampai aktivitas ibadah kita tadi sampai menyebabkan terbengkalainya hak-hak yang lain. Ini perlu saya tekankan ya. Jadi saya ulang-ulang hal seperti ini. Kenapa? Karena yang namanya semangat, yang namanya iman itu al-imanu wa yajidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Maka kita itu harus bisa memelihara semangat beriman tadi. Ibarat seorang pelari, karena ini larinya lari maraton jarak jauh, bukan jarak pendek. Jangan sampai apa? Awal-awal wah kecepatannya 40 km per jam. Iki lari maraton misalnya sampai sini, sampai Sumberjo, baru sampai perapatan Melaten wis ra kuat. Karena wis tenagane di pol-pol nih. Padahal ini jarak jauh. Demikian pula perjalanan kita. Perjalanan kita menuju Allah ini belum jelas sampai kapan usia kita, belum jelas sampai kapan kuatnya kita. Maka kita harus bisa mengatur gitu. Jadi agar semangat ini terpelihara. Jadi kita memiliki hak, tubuh kita memiliki hak untuk tidur, untuk beristirahat. Demikian juga anak-anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ini masing-masing memiliki hak. Jangan sampai kita abaikan dengan dalih sibuk beribadah. Jadi mata ini memiliki hak untuk terpejam, untuk tidur. Begitu juga anggota tubuh yang lain. Keluarga juga punya hak dari diri kita. Anak-anak yang menjadi amanah kita punya hak untuk diperhatikan. Jangan sampai seperti yang pernah terjadi di sebuah kota. Jadi pernah ada sebuah penelitian di sebuah kota. Ketika diadakan penelitian dari anak-anaknya para dai, dai ustadz-ustadz itu ditanya, anak-anak misalnya di sekolah ini, di Lukman Al-Hakim, ada survei 30 anaknya ustadz, apa cita-citanya? Jawabannya apa? Tidak seperti Abi. Loh kenapa? Kamu kok cita-citanya enggak seperti orang tuamu? Lah aku ditinggali terus. Enggak tahu diperhatikan, enggak tahu dijak dolan. Ini pernah terjadi seperti itu. Jadi tidak mau cita-citanya seperti orang tuanya karena tidak pernah diperhatikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, jadi kita harus bisa memahami dari ayat yang saya sampaikan, dari hadis yang saya kemukakan tadi, bahwasanya beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh hati itu bagus. Tetapi apabila dilakukan secara berlebihan dengan mengabaikan hak-hak yang lain, itu tentu menjadi tercela. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan kepada sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nah, Allah pun telah mengisyaratkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran bagaimana agar hidup kita itu
seimbang, agar hidup kita tawazun. Karena dengan hidup seimbang, manusia akan mendapatkan kebahagiaan tanpa melalaikan atau meninggalkan yang lain. Sebagaimana pula Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan penuh keseimbangan. Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan penuh keseimbangan. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Dan Allah dan langit telah ditinggikan oleh Allah, dan Dia ciptakan keseimbangan. Masya Allah, Allah menciptakan alam semesta itu, langit tanpa tiang bisa tegak berdiri. Ini mesti melalui suatu perhitungan yang luar biasa, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu bil qisti, dengan adil. Para mufassir menjelaskan makna al-qisti. Qisti itu bukan hanya adil, adil yang lebih dari adil, artinya menenteramkan semua. Terkadang adil itu kan hanya berpihak pada satu orang, yang satu kecewa, yang satu mungkin adil. Tapi al-qist di sini lebih dari itu, artinya menenteramkan semua pihak. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Jadi dari surat Ar-Rahman tadi, kalau kita tadabburi, paling tidak ada 3 sikap yang bisa kita ambil. Yang pertama, tawazun, berlaku seimbang. Kalau alam semesta ini bisa harmonis, bisa memberikan manfaat kepada kita, ini karena semua sudah dijalin sebuah keseimbangan oleh Allah. Kemudian kita juga harus bersikap adil, jangan berlebih-lebihan. Kayak tadi, dalam ibadah, dalam muamalah, tidak boleh berlebih-lebihan. Semua ada porsinya, semua ada kedudukannya. Kemudian wala tuksirul mizan, dan jangan mengurang-urangi. Jadi yang sudah pas jangan dikurang-kurangi sehingga keseimbangannya terganggu. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, kita juga harus memahami di dalam perkara amal ini ada yang di dalam syariat disebut dengan takalluf. Apa yang dimaksud dengan takalluf? Takalluf itu mereka yang memikul atau membuat perkara yang menyusahkan dirinya sendiri. At-takalluf maknanya adalah memaksa jiwa melakukan sesuatu yang memberatkan. Melakukan sesuatu yang memberatkan, ngabot-ngaboti. Ketoke apik, ning asine membebani. Ini kita harus waspadai. Nanti saya tunjukkan contoh-contohnya. Nah, para ulama sendiri mengatakan bahwa at-takalluf atau memaksa jiwa melakukan sesuatu yang memberatkan ini ada 2 macam. Yang pertama, at-takalluf yang terpuji atau at-takalluf mahmudah, yang baik, yaitu berusaha dengan keras dengan berbagai hal yang diperintahkan dan disunahkan sehingga dia menjadi mudah atau menyukainya. Contoh, saya contohkan. Orang tolabul ilm, antum misalnya datang ke majelis malam Sabtu ini ya, Jumat malam. Kalau panjenengan semua sudah terbiasa datang, yo nggak berat. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa untuk taklim, datang ke sini itu wabut. Ini berapa? Enggak ada sampai 1 jam kita. Paling 45 menit. Waduh, aku sekejut kabeh. Padahal dia 2 jam di warung kopi nggak pernah sambat. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa sangat berat. Qiyamul lail 2 rakaat misalnya. Bagi mereka yang tidak terbiasa, wabot. Waya enak-enak turu kon tangi. Kon salat wabot. Tilawatil Quran, walaupun 1 lembar, tapi nek nggak terbiasa, ya berat.
Padahal dia maca Facebook ki 2 jam rapopo. Artinya di sini membutuhkan perjuangan bagi yang belum terbiasa. Sehingga takaluf dalam hal ini artinya memaksakan diri supaya akhirnya bisa, misalnya ngaji walaupun ngantuk, sholat walaupun teklak-tekluk, ya apa-apa untuk awalan gitu. Jangan sampai nanti dikatakan, wong katanya Ustadz nggak boleh berlebihan, aku tuh ngaji 30 menit bisa ngantuk, ini berlebihan ini. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi untuk awalan ini takaluf yang mahmudah, yang terpuji, memberatkan, memaksakan diri untuk menjadi sebuah kebiasaan, ini tidak apa-apa. Tapi ada takaluf yang tercela, yaitu sibuk dengan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah. Jadi menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah. Contohnya berlebih-lebihan di dalam ibadah dan muamalat hingga menyebabkan kesusahan yang berlebih-lebihan. Karena itu seorang muslim tidak perlu memaksakan diri dalam segala urusan. Tapi bagaimana dia bersikap tawasud, pertengahan atau tawazun tadi, sebagaimana menjadi sikap Nabi SAW. Beliau tidak pelit terhadap hartanya, beliau sangat gemar bersedekah, namun beliau juga tidak memaksakan untuk mencari sesuatu yang beliau tidak miliki. Kemudian hal lain yang masih mirip dengan takaluf tadi, tapi di dalam persoalan ibadah ada yang disebut dengan hulu. Hulu itu juga berlebihan. Hulu secara bahasa adalah menambahkan, meninggikan atau melampaui ukurannya. Rasulullah SAW bersabda, ayyukum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Ini hadis riwayat Ahmad, hadis sahih riwayat Ahmad. Terjemahnya, jauhkanlah diri kalian dari hulu, berlebih-lebihan dalam urusan agama. Karena sesungguhnya sikap hulu, sikap berlebih-lebihan dalam agama ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Islam adalah din yang lurus, din yang lengkap, kamil wa mutakamil, yang menyeluruh. Karakter inilah, sifat ini berbeda dengan agama-agama yang lain. Sikap berlebihan sebagaimana kaum Nasrani yang menganggap nabinya mengangkat derajatnya ke derajat apa? Derajat Tuhan. Isa itu dalam akidah kita kan seorang nabi, tapi oleh Nasrani dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini hulu. Jadi Rasulullah memperingatkan, jangan berlebihan dalam agama, karena sungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur karena sikap berlebihan tadi. Ini nyindir orang-orang Nasrani yang menuhankan nabinya. Jadi hulu fiddin, berlebihan dalam agama, adalah melampaui batas-batas dalam perintah agama. Jadi menambah porsi yang berlebihan. Misalnya ibadah yang tidak diperintahkan tapi ditambah-tambahi, sehingga mereka keluar dari apa yang diinginkan syariat. Harusnya di dalam menjalankan syariat ini kita tidak berlebihan, namun juga tidak meremehkan. Jadi pertengahan. Jadi misalnya kajian itu memang bagus seperti ini. Ya kita adakan sewajarnya. Jangan sampai wah apa kajian kok cuma 45 menit. Ya paling enggak 3 jam lah sepekan sekali. Ya, saya khawatir, mungkin awal-awal antum karena pekewo sama Ustaz Ridho ya datang semua. Bar kuwi kapok 3 jam loh. Masa untuk agama kurang 3 jam. Dan seperti itu, yang wajar-wajar saja lah.
Jadi secara umum ghulu dalam agama itu tercela karena melampaui batas syariat sebagaimana ahlul kitab. Nah, kemudian saya contohkan beberapa hal terkait dengan ghulu fiddin, berlebihan di dalam agama ini. Pertama, ghulu dalam ibadah, berlebihan di dalam ibadah, yaitu mewajibkan dirinya sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh Allah. Mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Sementara dia juga mengharamkan sesuatu untuk dirinya, padahal Allah tidak pernah mengharamkan hal itu untuknya. Misalnya kita pernah mendengar dalam sebuah kisah, dalam sebuah hadis, ada sahabat ketika dia melihat ibadahnya Rasulullah SAW, kemudian mereka mengatakan, kalau seperti itu aku tidak akan nikah, aku akan puasa terus menerus, karena pengen seperti Rasulullah. Padahal Rasulullah juga menikah, Rasulullah juga puasa, juga berbuka. Jadi mereka yang mengharamkan dirinya untuk tidak menikahi wanita dengan alasan untuk beribadah secara total. Ini seperti apa? Para pendeta di Kristen, karena kan mereka nggak menikah, para pendeta, para rahib itu, atau para biarawati, mereka juga tidak kawin. Ini melawan fitrah, melanggar fitrahnya dengan alasan berbakti kepada Tuhan terus meninggalkan fitrahnya. Ini berbahaya. Sikap seperti itu meskipun baik, tetapi karena melampaui batas tentu akan mengeluarkan dari jalur kebenaran. Nah, sama seperti kisah sahabat tadi, dia akan sholat malam terus menerus, puasa setiap hari, tidak menikah. Maka Rasulullah pun melarang sikap yang seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus kita hindari pula, itu apa? Ghulu fit takfir, berlebihan di dalam pengkafiran. Ini juga bahaya, Masya Allah. Selama seorang muslim ketika dia mengamalkan sebuah ibadah, ijtihad fikih dari para ulama, maka tidak boleh dikafirkan. Ini penyakit, Masya Allah. Sekarang zamannya media sosial, seseorang begitu gampang menyalahkan, begitu gampang mengkafirkan saudaranya yang lain hanya karena sebuah fatwa. Padahal fatwa itu tidak dia ketahui istidlalnya, cara menyimpulkannya bagaimana. Ketika ditanya, kamu kok mengkafirkan saudaramu, kok kamu membid'ahkan saudaramu, dasarnya dari mana? Dari TikTok. Wah, iya. Rawahu fi TikTok. Ini bahaya ini. Banyak kan sekarang ketika ditanya, sumbernya dari mana? Dari grup sebelah. Itu grup sebelah itu. Ngajinya yang di ini. Nah, tentu yang ngaji di sini nggak seperti itu ya. Jadi yang kita harus pahami bahwa perbedaan dalam ijtihad fikih di kalangan para ulama tidak sampai saling mengkafirkan satu sama lain. Semisal perkara-perkara di dalam sholat, perkara-perkara di dalam ibadah-ibadah mahdoh. Perkara-perkara ijtihad seperti itu disebut ikhtilaf tanawu. Jadi perbedaan-perbedaan yang variatif. Contoh, antum sholat subuh kalau di sini pakai kunut enggak? Enggak ya, di sini enggak pakai kunut. Kalau saya di musola sebelah itu pakai kunut. Nah itu perbedaan yang variatif, masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil. Kita harus bertasamuh, kita harus bertoleransi di dalam perkara-perkara ikhtilaf yang seperti ini. Ya. Kecuali mereka-mereka yang jelas melakukan kekufuran yang nyata, di mana yang berhak mengkafirkan ini pun ini bukan wewenang kita, tapi harus otoritas tertentu. Misalnya majelis ulama. Misalnya kalau di Saudi ada Hay'ah Kibarul Ulama, ada fatwa ulama. Oh, ini orang ini sudah menghina Allah dan Rasulnya, sudah menghina syariat. Ini hukumnya kafir. Kalau yang mengatakan ini ulama, ada fatwanya dari majelis ulama, ya kita sami'na wa ata'na. Tapi kita tidak boleh berfatwa sendiri-sendiri. Sudah ada nih. Baik, hadirin rahimakumullah, sebenarnya masih ada beberapa hal yang penting untuk kita bahas.
Tetapi yang sedikit ini saya berharap kita semua bisa mengambil faedah. Kita bisa mengambil faedah di dalam agama ini, di dalam persoalan ini, sehingga kita tidak terjebak menjadi orang-orang yang hulu, orang-orang yang ekstrim. Kita tidak terjebak menjadi orang-orang yang takaluf, berlebihan di dalam agama. Yang kita kehendaki adalah pribadi-pribadi muslim yang tawazun, yang seimbang, sehingga kita bisa istiqomah hingga maut menjemput kita dalam kondisi husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.